Selamat datang di channel Berhoror, channel yang akan bercerita horor yang penuh misteri kepada kalian. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, mohon tinggalkan komentar walau hanya menulis absensi asal daerah masing-masing. Tursine menatap kebaya kuning yang dijahit Bu Ranti dengan hati bergetar, sementara desau angin dari sela-sela pepohonan hutan menambah rasa dingin di rumah panggungnya, dan ia bergumam pelan, "Bu, kenapa kebaya ini kelihatan begitu hidup?" Bu Ranti mengusap bahu putrinya dengan lembut sambil menjelaskan bahwa kebaya tersebut adalah peninggalan turun-temurun keluarganya, lalu menambahkan peringatan tegas agar Tursinem tidak pernah memakainya sebelum ia menjadi istri yang sah. "Nak, kamu tidak akan pernah bisa melepaskan kebaya ini kalau sudah terikat secara batin," kata Bu Ranti dengan tatapan khawatir. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke jendela, melihat bayangan malam yang semakin pekat. Keberadaan kebaya kuning itu terasa magis di tengah sunyi hutan, seolah mengandung energi misterius yang menunggu untuk dilepaskan, sedangkan Tursinem semakin penasaran meski ia juga dihantui rasa takut. Di atas lantai kayu rumah panggung yang berderit, Bu Ranti masih sibuk merapikan gulungan benang dan jarum, kemudian berujar pelan, "Jaga kebaya itu baik-baik, tapi jangan sekali-kali kau langgar laranganku." Tursinem, yang biasanya ceria, kini menyimpan segudang tanya di kepalanya, terutama setelah mendengar desas-desus dari warga desa tentang kebaya yang konon membawa kutukan bagi pemakainya sebelum waktunya. Mata Tursinem terus menatap lemari tua di sudut ruangan, tempat kebaya itu diletakkan, sementara pikirannya berhayal bagaimana rasanya mengenakan pakaian seanggun itu di tengah kesunyian hutan. Bu Ranti, seakan dapat membaca kegelisahan putrinya, menutup pintu lemari dengan tegas, dan berkata, "Ingat pesan ibu, jangan kau biarkan kebaya ini merayu batinmu." Meski peringatan itu begitu jelas, Tursinem tak bisa melupakan keindahan kebaya kuning yang memancarkan aura istimewa, dan suatu saat nanti ia yakin akan memakai kebaya tersebut untuk momen terpenting dalam hidupnya. Namun, di balik keinginan kuat untuk memakainya, Tursinem merasa was-was bahwa pesan ibunya mungkin bukan sekadar larangan biasa, melainkan kunci untuk mencegah hal-hal mengerikan yang siap mengintai. Dikala fajar menembus pepohonan, Tursinem memikul kapak untuk menebang pohon di pinggir hutan. Lalu ia dikejutkan oleh penampakan Jontor, si berandalan desa, yang muncul dari semak belukar. "Tursinem," sapa Jontor dengan suara serak yang kurang menyenangkan, "enggak capek kerja sendirian di hutan begini? Apa enggak lebih enak kalau hidupmu terjamin sama aku?" Tursinem hanya menggeleng sambil terus memegang kapak dengan erat, menahan geram atas sikap Jontor yang seolah merendahkan kemampuan dirinya, dan ia balas menantang, "Aku tidak butuh jaminanmu, Jontor, aku bisa cari makan sendiri." Kekahan Jontor menggema di antara pepohonan, dan ia melangkah lebih dekat seakan ingin memaksakan kehadirannya, sementara Tursinem bersiap siaga jika ia melakukan hal nekat. "Kau jangan sombong, enduk," ujar Jontor dengan nada mengejek. "Desa ini kecil, dan aku tahu apa saja yang terjadi di sini, termasuk rumah panggungmu yang sepi itu." Kata-kata Jontor membuat Tursinem bergidik, karena ia merasa diawasi tanpa henti. Dan diam-diam ia menaruh curiga bahwa Jontor menyusun rencana licik untuk menaklukkan dirinya. Meski dihantui firasat buruk, Tursine menegaskan bahwa ia tak akan meninggalkan hutan atau melepaskan kehidupannya yang mandiri, sehingga ia tetap melanjutkan pekerjaannya di bawah tatapan penuh nafsu Jontor. Jontor, yang tersinggung atas penolakan Tursinem, membanting ranting di hadapannya, lalu mengeluarkan ancaman samar bahwa suatu hari Tursinem akan menyesali penolakannya tersebut. Setelah Jontor pergi, Tursinem memandang ke langit hutan yang redup, sembari berpikir keras tentang bagaimana cara menjaga diri dari orang yang selalu mengincarnya itu. Ia pun bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak pernah tunduk pada Jontor, karena hidupnya sudah didedikasikan untuk merawat peninggalan ibunya dan menjaga keutuhan rumah panggung di tengah lebatnya belantara. Di malam yang dipenuhi suara burung hantu, Tursinem terbangun oleh bunyi aneh yang seolah berasal dari lemari tua, tempat kebaya kuning disimpan, membuat bulu kuduknya meremang. "Bu, ibu dengar suara itu juga," bisiknya pada Bu Ranti, namun sang ibu yang terlelap di ruang sebelah tidak menyahut sedikit pun. Tursinem mengendap-endap ke sisi lemari, menempelkan telinganya, dan merasakan getaran halus seperti napas panjang dari kain kebaya di dalam sana. Ketika ia hendak membuka sedikit pintu lemari, tiba-tiba ada desir angin yang menerpa wajahnya, membuat nyalinya ciut, dan ia segera menutupnya kembali. Suasana mencekam bertambah ketika pintu rumah panggung berderi ditiup angin, seolah ada sosok tak kasat mata yang sedang mencoba masuk, namun Tursinem berusaha menenangkan diri. Ia meraih sebatang obor di sudut ruangan, menyalakannya, lalu berkomat kamit membaca doa, berharap bisa menepis kegelapan yang menyelimuti rumahnya.
Bayangan obor menari di dinding, membentuk siluet aneh yang menyerupai sosok wanita berambut panjang, membuat Tursinem semakin bergidik karena bayangan itu tampak mengenakan kebaya yang serupa dengan miliknya. Tersadar akan larangan ibunya, Tursinem berjuang melawan rasa penasaran yang hampir membuatnya membuka lemari lagi, sehingga ia berbalik dan menutup rapat-rapat pintu kamar. Aku harus menunggu waktu yang tepat, gumamnya sambil memegangi obor dengan tangan gemetar. Lalu ia memutuskan untuk memeriksa keadaan ibunya, khawatir sosok tak diundang itu mengancam keselamatan mereka. Malam itu berakhir dengan rasa takut yang bersemayam di hati Tursinem, karena desah lemari dan bayangan kebaya kuning mulai menancapkan teror halus yang enggan pergi. Di sebuah warung kopi di pinggir desa, Jontor duduk bersama dua anak buahnya yang berpakaian lusuh, menyusun rencana untuk menaklukkan Tursinem melalui jalan kekerasan dan ancaman. Kita culik saja perempuan keras kepala itu, ucap Jontor sambil mengetukkan jari ke meja kayu, biar dia tahu betapa pentingnya menerima lamaranku. Salah seorang anak buahnya, Sambir, menyeringai dan menjawab, "Bos, hutan itu lebat, tapi kita bisa menunggu dia saat dia sedang kerja sendirian, lalu menangkapnya." Jontor mengangguk puas, meneguk kopi hitamnya, dan menambahkan bahwa setelah menculik Tursinem, mereka akan menyandera dia sampai mau menuruti apapun yang Jontor inginkan. Rencana kotor ini semakin berkembang ketika Jontor mengingat betapa Tursinem telah menolaknya di depan umum, menorehkan rasa malu yang menurutnya harus dibalas dengan luka lebih dalam. "Nanti kita selipkan pesan untuk Bu Ranti, bahwa kalau mau anaknya selamat, mereka harus menyerahkan rumah panggung itu padaku," gumam Jontor sambil tersenyum licik. Dua anak buahnya saling pandang, mengerti bahwa Jontor tidak hanya mengincar Tursinem sebagai istri, melainkan juga ingin menguasai lahan di hutan yang kabarnya menyimpan banyak pohon bernilai tinggi. Mereka bertiga pun bangkit meninggalkan warung dengan raut wajah penuh keyakinan, sementara beberapa penduduk desa memandang mereka dengan curiga namun tak berani menegur. Dalam perjalanan, Jontor menatap hutan di kejauhan sambil bergumam, "Tursinem pikir dia bisa lepas dari aku, tapi dia lupa bahwa aku ini tuan besar di desa ini." Dengan rencana gelap yang semakin matang, Jontor dan kaki tangannya bersiap untuk menebar teror, tanpa menyadari bahwa nasib tragis dan kekuatan kebaya kuning kelak akan menunggu mereka. Di malam purnama, ketika Bu Ranti sudah terlelap, Tursinem terjaga dalam diam sambil menatap pintu lemari yang terasa memanggilnya, sehingga ia memberanikan diri untuk mendekat dan membuka kuncinya. Setiap engsel pintu lemari berbunyi lirih, menciptakan suasana mencekam di tengah keheningan hutan, dan begitu Tursinem melihat kebaya kuning itu, ia merasakan dorongan kuat untuk menyentuhnya. "Maaf Bu, aku hanya ingin mencoba," bisik Tursinem sambil menggigit bibir, merasa bersalah karena melanggar pesan sang ibu, namun rasa penasaran menuntunnya untuk mengangkat kebaya tersebut. Saat kebaya menyentuh kulitnya, ada sensasi dingin sekaligus membara yang menjalar di sekujur tubuh, seolah kain itu hidup dan menyalurkan energi asing yang belum pernah ia rasakan. Cahaya bulan menembus celah dinding rumah panggung, menyorot tubuh Tursinem yang mengenakan kebaya kuning, menampakkan pancaran aneh seperti kilau cahaya api di permukaan kain. Langkahnya terasa ringan meski jantungnya berdegup kencang, dan dalam bayang cermin kecil di sudut kamar, Tursinem melihat pantulan dirinya yang tampak lebih anggun namun menyiratkan aura kelam. Seketika, suara mendesir muncul lagi dari balik lemari, seakan kebaya ini membangkitkan roh tertentu, namun Tursinem menepis pikiran menakutkan itu sambil memperbaiki lipatan lengan kebaya. "Tursinem, kau di dalam," terdengar suara Bu Ranti dari balik pintu kamar, membuat Tursinem terkejut, lalu ia buru-buru melepaskan kebaya dan menyembunyikannya kembali. Jantungnya masih berdetak kencang saat ibunya masuk dengan wajah cemas, namun Tursinem beralasan bahwa ia hanya merapikan lemari untuk mencari kain lap, demi menutupi pelanggaran yang baru saja dilakukannya. Setelah Bu Ranti kembali keluar, Tursinem menggenggam kebaya itu erat, menyadari bahwa ia telah melanggar larangan sakral, dan entah kenapa bayangan wajah Jontor sesaat terlintas dalam pikirannya. Keesokan harinya, Tursinem berangkat ke hutan dengan langkah berat, karena mimpi buruk tentang kebaya kuning terus menghantui tidurnya semalam, namun ia tetap membawa kapak demi mencari nafkah. Di sela pepohonan yang rimbun, Jontor dan kedua anak buahnya mengintai gerak-gerik Tursinem dengan cermat, menunggu saat paling lengang untuk mencegatnya. Tursinem, yang tak curiga akan bahaya, berusaha menebang sebatang pohon besar sambil berharap bisa cepat pulang, tetapi dadanya dipenuhi firasat tak menyenangkan tentang Jontor. Saat ia hendak menarik napas usai tebasan kapak terakhir, tiba-tiba Sambir dan rekannya melompat dari balik semak, mencengkeram tangan Tursinem, membuat kapaknya terjatuh ke tanah. "Lepaskan aku!" teriak Tursinem, namun cengkeraman mereka semakin kuat,
lalu Jontor muncul dengan senyum bengis dan berkata, "Sekarang kau tak bisa lagi menolak aku." Tursinem memberontak sekuat tenaga, menendang lutut Sambir hingga ia limbung, namun Jontor menampar keras pipi Tursinem, membuatnya terjatuh dan kesakitan. Dengan kejam, mereka mengikat Tursinem pada pohon, lalu Jontor mendekatkan wajahnya sembari berbisik bahwa ia akan memiliki Tursinem bagaimanapun caranya, entah Tursinem mau atau tidak. Meskipun ketakutan, Tursinem menatap Jontor dengan penuh kebencian, mengucapkan kalimat terputus. "Aku tidak akan pernah jadi milikmu," sambil menahan air mata yang nyaris menetes. Jontor, yang merasa murka, menendang Tursinem hingga terbatuk, lalu ia mengeluarkan ancaman bahwa kalau Tursinem terus melawan, Buranti juga akan menjadi sasaran. Setelah puas menebar ancaman, Jontor meninggalkan Tursinem terikat dan terluka, berharap itu bisa menjadi peringatan agar Tursinem tahu ia berkuasa, tanpa menyadari bahwa kebencian Tursinem sudah mendarah daging. Dengan susah payah, Tursinem berhasil melepaskan diri dari ikatan di pohon, dan meski tulang rusuknya terasa sakit, ia bergegas pulang ke rumah panggung sambil menahan luka. Setibanya di rumah, ia membuka lemari dan kembali meraih kebaya kuning, merasakan energi tajam seperti bara api yang menuntut balas dendam pada mereka yang telah melukainya. "Bu, maafkan aku," kata Tursinem dengan napas tersengal, "tapi aku harus memakai kebaya ini lagi." Lalu ia membalutkan kebaya tersebut pada tubuhnya, seolah merasakan kekuatan tambahan yang mengalir di nadinya. Di luar, malam kembali tiba dengan suasana yang mencekam, dan pepohonan hutan seakan menari di bawah cahaya bulan, seiring dengan tumbuhnya amarah Tursinem yang menyerupai badai dalam hatinya. Saat kebaya melekat di kulitnya, Tursinem melihat bayangan dirinya di cermin, kali ini menampakkan sepasang mata merah penuh dendam yang bukan miliknya semata, melainkan milik arwah yang bersemayam dalam kain itu. Dalam bisikan yang hanya dapat didengar Tursinem, suara halus memanggil namanya, merayu agar ia berani menuntut balas pada Jontor dan semua yang bersekongkol untuk mencelakakannya. "Aku tak tahu siapa kau," jawab Tursinem dengan suara bergetar, "tapi kalau kau ingin membantuku melawan Jontor, aku tak punya pilihan lain selain bekerja sama denganmu." Dengan kebaya kuning sebagai sumber keberanian, Tursinem merasakan panas di telapak tangannya, lalu ia memegang gagang pisau peninggalan almarhum ayahnya, bersiap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Malam itu, Tursinem melangkah keluar rumah panggung, menembus gelapnya hutan, dengan tekad untuk menuntut keadilan sekaligus waspada pada bahaya yang selalu mengintai. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami kekuatan di balik kebaya kuning, Tursinem sadar bahwa kepasrahan tidak lagi menjadi opsi, dan bahwa setiap langkah selanjutnya akan menjadi taruhan hidup mati. Buranti, yang baru kembali dari pondok pengobatan di desa seberang, terkejut melihat Tursinem berdiri di luar rumah dengan kebaya kuning, wajah pucat, dan tatapan yang asing, lalu bertanya cemas, "Enduk, kamu kenapa pakai kebaya itu lagi?" Tursinem tidak menjawab, hanya menatap ibunya dengan pandangan tajam sambil menggenggam pisau, seolah dikuasai kekuatan yang membuatnya lupa akan peringatan Buranti. Menyadari ada yang tak beres, Buranti segera menarik tangan Tursinem masuk rumah, lalu mengunci pintu rapat-rapat, mencoba menyadarkan putrinya akan risiko di balik kebaya tersebut. "Enduk, kebaya itu bukan kebaya biasa," ujar Buranti sambil terisak. Ibu mendapatkannya dari kain kafan seorang wanita yang dibunuh keji, dan rohnya masih melekat di benang-benang itu. Penjelasan mengejutkan itu membuat Tursinem limbung, namun ia ingat bagaimana kebaya itu memberinya keberanian menghadapi Jontor, sehingga ia berusaha menyangkal bahwa kebaya tersebut benar-benar terkutuk. Buranti bersimpu di kaki Tursinem, meratap bahwa kutukan kebaya bisa mengakibatkan kematian pemakainya jika digunakan sebelum menikah, dan bahwa dendam arwah di balik kain itu tidak akan berhenti sampai menelan korban. Suara Tursinem bergetar ketika ia berseru, "Tapi Bu, kebaya ini satu-satunya cara agar aku bisa melindungi diri." Seraya matanya berkaca-kaca, memahami bahwa ia tengah memainkan api yang berbahaya. Di luar, angin bertiup kencang, pintu dan jendela berderit seperti menjerit, seolah alam ikut merasakan gelombang energi negatif yang melingkupi rumah panggung. "Kalau kamu tidak mau melepaskannya, setidaknya jangan gunakan kekuatannya untuk balas dendam," pinta Buranti, namun Tursinem sudah terlalu terjerumus dalam emosi dan rasa sakit. Dalam gejolak hati yang berkecamuk, Tursinem menggenggam erat kebaya kuningnya, tak menyadari bahwa setiap helai benang kini memancang malapetaka yang kian mendekat. Ketika malam menua, Jontor menyelinap ke rumah panggung bersama pisau tajam, didorong oleh amarah karena tahu Tursinem mencoba melawan dan menolak tunduk pada keinginannya. Ia melihat lampu dalam rumah panggung masih menyala samar,
lalu mendengar suara Bu Ranti yang sedang membaca doa dan Tursinem yang masih menggenggam kebaya kuning di balik pintu kamar. Diam-diam, Jontor menyingkirkan kaleng-kaleng di teras agar tidak menimbulkan suara, lalu melompat masuk melalui jendela, menyebabkan bayangan besar menari di dinding rumah. "Tursinem, di mana kau?" bisik Jontor dengan nada menyeramkan, sambil menggenggam pisau dan melangkah pelan ke arah kamar, tempat Tursinem berada. Terdengar suara helaan napas tertahan, dan saat Tursinem menoleh, Jontor sudah tepat berada di belakangnya, memegangi rambutnya dengan kasar, membuat kebaya kuning itu robek di bagian pundak. Bu Ranti berteriak histeris, berusaha menolong putrinya, namun Jontor menendang Bu Ranti hingga terjatuh, lalu mengancam akan membunuh mereka berdua jika Tursinem tidak segera menyerah. Dalam kepanikan, Tursinem mencoba mengangkat pisau milik ayahnya untuk membela diri, sempat melukai lengan Jontor, namun Jontor yang marah langsung menebas pisau ke arah perut Tursinem. Darah segar membasahi kebaya kuning, Tursinem terhuyung-huyung jatuh sambil menatap ibunya dengan pandangan putus asa, sementara Jontor berkacak pinggang dengan napas memburu. "Dasar perempuan keras kepala," kata Jontor dengan geram, "kau tidak pernah mau tunduk, inilah akibatnya." Dan ia memerintahkan anak buahnya yang menunggu di luar untuk menggali lubang di hutan. Dalam kondisi sekarat, Tursinem diangkut ke tengah hutan dan dikuburkan dengan kebaya kuningnya yang berlumuran darah, tanpa menyadari bahwa kutukan di balik kain itu akan membawanya kembali. Di dalam kegelapan hutan, di atas tanah yang masih gembur, tampak sebuah tangan mencuat keluar dengan jari-jari kaku, mencengkeram udara seperti menuntut kebebasan dari dalam kubur. Kain kebaya kuning yang terkubur bersama tubuh Tursinem memancarkan kilau suram, seolah memberikan energi supranatural yang menarik raganya bangkit kembali. Ketika tangan itu merobek permukaan tanah, Tursinem perlahan berdiri, meskipun tubuhnya kaku dan wajahnya pucat kebiruan, sementara matanya bersinar penuh dendam. Di sela semak-semak, deru angin malam berubah menjadi desis menyeramkan, menyambut kebangkitan arwah Tursinem yang tidak lagi terikat pada dunia manusia semata. Menggigil di bawah cahaya bulan, Tursinem menatap ke sekeliling, merasakan dinginnya kematian berbaur dengan panas kebencian yang tertanam dalam jiwanya. Dengan langkah goyah, ia berjalan ke arah desa, meninggalkan jejak tanah kubur di sepanjang jalannya, sementara nyanyian jangkrik dan lolongan anjing hutan menambah kengerian suasana. Kekuatan kebaya kuning kini bersatu dengan rohnya, menciptakan aura mengerikan yang membuat dedaunan meranggas dan burung-burung hutan beterbangan ketakutan. Seorang penjaga ladang yang kebetulan lewat, melihat sosok Tursinem dan spontan berteriak ngeri, "Astaga, arwah siapa itu?" sebelum kabur terbirit-birit. Tursinem tidak lagi mengenali rasa takut, karena yang ada dalam pikirannya cuma satu hal, membalaskan kematiannya pada Jontor dan semua yang bersekongkol di belakang pembunuhannya. Malam itu menjadi awal teror panjang bagi penduduk desa, sebab arwah Tursinem yang bangkit dibekali kebencian membara, siap menuntut balas atas setiap darah yang telah tertumpah. Keesokan harinya, penduduk desa geger karena menemukan Jontor dan kedua anak buahnya tergeletak di pinggir jalan setapak dengan luka-luka menganga seperti dicabik cakar tak kasat mata. Isak tangis beberapa warga terdengar ketika mereka melihat kengerian pada wajah Jontor yang tegang. Matanya terbuka lebar seolah menyaksikan hal paling mengerikan sebelum nyawanya direnggut. Di sekitar lokasi, jejak telapak kaki berlumuran lumpur mengarah ke hutan, membuktikan bahwa sosok misterius yang meneror desa itu berasal dari arah kuburan Tursinem. Kepala desa memerintahkan agar semua orang menutup pintu rumah menjelang malam, karena rumor tentang arwah gentayangan mulai tersebar, dan tak ada yang berani menantang. Bu Ranti, yang selamat dari serangan Jontor, menangis terseduh di teras rumahnya, merasa bersalah karena tidak mampu mencegah kematian putrinya, dan kini dihantui rasa takut akan kehadiran arwah balas dendam itu. "Tursinem, kalau benar kau kembali, kumohon jangan sakiti orang-orang tak bersalah," ratap Bu Ranti sembari memegangi foto almarhum suaminya, berharap ada pertolongan gaib yang menenteramkan. Di malam hari, anjing-anjing desa melolong panjang, menandakan kehadiran sosok asing yang berkeliaran di jalan-jalan sempit, membuat penduduk merinding ketakutan. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan perempuan berambut panjang mengenakan kebaya kuning berkilau, melayang di antara pepohonan sebelum menghilang di tikungan gelap. Seorang lelaki tua di pojok desa berseru, "Itu pasti arwah Tursinem, yang dikhianati dan dibunuh, kini menuntut balas untuk menebus nyawanya sendiri." Teror berlanjut hingga beberapa malam berikutnya, karena setiap fajar, warga menemukan korban baru yang terluka atau kehilangan nyawa, sementara bayangan kebaya kuning Tursinem terus menghantui mimpi mereka. Bu Ranti, yang mendengar kengerian baru setiap harinya,
berusaha membakar lemari tua tempat kebaya Tursinem disimpan. Namun api seakan tidak mempan, seolah kayu dan lemari itu dilindungi kekuatan supranatural. Kenapa lemari ini tidak terbakar? Gumam Bu Ranti panik, mencoba menyiram minyak tanah lagi, tapi hanya menimbulkan asap tipis tanpa lidah api yang sanggup melahap kayu. Seorang tetua desa, Ki Hasan, menawarkan bantuan spiritual, namun begitu memasuki rumah panggung, ia mundur ketakutan karena merasakan aura amat gelap yang menyelimuti tempat itu. Ki Hasan menjelaskan bahwa kebaya kuning telah bersatu dengan roh Tursinem, menjadikannya perwujudan dendam dan kesedihan yang tidak mudah dipatahkan oleh ritual biasa. Bu Ranti semakin putus asa, menyadari bahwa ia harus menemukan cara khusus untuk mematahkan kutukan kebaya, terlebih karena arwah putrinya semakin merajalela. Ibu harus mencari pengganti nyawa atau menebus darah Jontor yang sudah tertumpah, ujar Ki Hasan dengan nada bergetar. Kalau tidak, kebaya itu akan terus mengikat roh Tursinem di dunia ini. Bu Ranti mengingatkan Ki Hasan bahwa Tursinem adalah korban, bukan pelaku kekejaman. Namun Ki Hasan menegaskan bahwa kebaya yang berlumur darah telah menjadi alat balas dendam, dan sulit dibedakan siapa yang benar atau salah. Sementara itu, di luar rumah, suara tangisan samar terdengar di antara desir dedaunan, seakan ada roh lain yang turut menyesali konflik tragis ini. Bu Ranti memeluk foto Tursinem, berbisik lirih. Nak, kalau kau masih bisa mendengar ibu, kembalilah, jangan hanyut dalam amarah tak berujung. Malam itu, Bu Ranti menyadari bahwa usaha membakar lemari dan kebaya tidaklah cukup, dan bahwa jalan keluar memerlukan pengorbanan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Di titik terdalam hutan, ada sebuah pohon besar tempat Tursinem pernah diikat oleh Jontor, dan kini pohon itu konon menjadi pusat aktivitas gaib yang menakutkan, karena beberapa orang desa dilaporkan hilang saat mendekatinya. Seorang penebang pohon, bernama Warno, nekat memotong batang pohon besar itu demi mengumpulkan kayu. Namun ia berteriak ketakutan ketika mendengar suara tangis perempuan keluar dari celah batang yang retak. Warno ditemukan pingsan keesokan harinya di tepi hutan, dengan mata melotot dan bibirnya komat kamit, seolah menyebut nama Tursinem berulang kali dalam keadaan linglung. Berita tentang pohon besar ini menyebar, membuat para penduduk semakin ketakutan, dan mereka menduga bahwa arwah Tursinem menjadikan pohon itu sebagai tempat persinggahan sementara. Bu Ranti, yang mendengar kabar tersebut, segera mendatangi Ki Hasan untuk meminta nasihat, dan ia diberitahu bahwa pohon itu adalah bagian penting dari kutukan kebaya, karena di sanalah Tursinem mengalami trauma paling besar. Menurut Ki Hasan, arwah kebaya kuning bersemayam dan menyalurkan kekuatan dari titik kesakitan Tursinem, sehingga pohon besar itu menjadi semacam penanda luka batin dan dendam yang berkobar. Kalau pohon besar itu ditebang, boleh jadi kita bisa melemahkan arwah Tursinem, ujar Ki Hasan. Tapi kita juga akan membangkitkan amarahnya yang mungkin lebih besar lagi. Bu Ranti dilanda dilema, antara ingin menyelamatkan para penduduk desa atau takut membuat situasi semakin buruk, namun ia tak bisa membiarkan lebih banyak korban berjatuhan. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengumpulkan beberapa pemuda desa yang berani, lalu merencanakan penebangan pohon besar dengan peralatan lengkap, meski mereka semua merasa ngeri. Di lubuk hati Bu Ranti, ia sadar tindakan ini bisa memicu Tursinem semakin murka. Tetapi ia juga paham bahwa jika pohon besar itu tidak dihancurkan, kutukan kebaya akan tetap menguasai desa. Ketika malam tiba, Bu Ranti merenung di sudut kamar, teringat akan masa kecil Tursinem yang ceria, sambil meremas sehelai kain kebaya kuning yang terlepas saat pertarungan terakhir dengan Jontor. Ia menitikkan air mata karena menyadari bahwa rasa penasaran dan ketidakpatuhan Tursinem telah berujung pada tragedi, namun ia juga menyesali dirinya yang terlalu lambat menghentikan niat jahat Jontor. Kalau saja aku lebih tegas melarangmu, Enduk, atau kalau saja aku memberitahu rahasia kebaya itu lebih awal, mungkin semua ini tidak akan terjadi, gumam Bu Ranti dengan suara parau. Di tengah tangisnya, Bu Ranti mendengar sayup-sayup suara Tursinem seperti memanggil, "Ibu, ibu," dan meski samar, panggilan itu terasa nyata, memicu naluri seorang ibu untuk menolong. Bu Ranti memutuskan memanggil dukun sakti dari desa jauh, berharap ada cara untuk menyelamatkan roh Tursinem. Namun dukun itu menolak datang setelah merasakan getaran kegelapan yang terlalu kuat. "Maaf, Bu Ranti," ujar dukun itu melalui pesan lisan. "Saya tidak sanggup berurusan dengan kebaya yang sudah bersatu dengan roh penasaran, apalagi ada dendam besar di dalamnya." Dengan hati hancur, Bu Ranti menyadari bahwa ia harus berkorban lebih besar untuk menebus kesalahan dan menyelamatkan Tursinem, sehingga ia menyiapkan diri melakukan apapun yang diperlukan. Malam itu, ia sujud di depan pintu rumah panggung, berdoa pada Sang Kuasa,
memohon keajaiban agar Tursinem bisa dibebaskan dari rantai kebencian dan penderitaan. Aku rela menyerahkan nyawaku, asalkan Tursinem bisa menemukan jalan pulang, bisik Buranti, sembari menatap potret anaknya yang tersenyum di bingkai kusam. Meskipun belum tahu bagaimana caranya, Buranti yakin bahwa hanya pengorbanan paling tulus yang dapat memutus rantai kutukan kebaya kuning yang merenggut Tursinem. Menyadari tidak ada pilihan lain, Buranti diam-diam pergi ke kuburan Tursinem di tengah malam, membawa sesaji berupa bunga kenanga, kemenyan, dan air suci yang diperoleh dari Ki Hasan. Dengan langkah gemetar, ia menyalakan obor, lalu mulai menggali tanah tempat Tursinem terkubur, walaupun napasnya terasa sesak dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Tursinem, maafkan ibu, lirih Buranti sambil menaburkan bunga kenanga, seraya berharap bisa memanggil roh anaknya untuk menerima pengorbanan yang akan diberikan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, api obor bergoyang liar, dan sosok berkelebat di antara bayang-bayang makam, tampak seperti Tursinem dengan kebaya kuningnya yang berkilau. Ibu, kenapa kau datang? Terdengar suara Tursinem menggema tanpa memperlihatkan gerakan bibir, membuat Buranti merinding, namun tetap memberanikan diri bicara. Dengan suara lantang, Buranti berkata, "Kau boleh ambil nyawaku nak, asal kau hentikan semua dendammu, dan kembalilah ke tempat seharusnya kau berada." Sesaat, sosok Tursinem tampak ragu, bola matanya berubah redup, seperti berperang antara kebencian dan kasih sayang, sementara kebaya kuning memancarkan cahaya keemasan. Lalu, sosok itu mendekat, meraih tangan Buranti, dan seketika Buranti merasakan dingin menusuk sampai ke tulang, seolah sebagian jiwanya terserap keluar. Di detik itu, Buranti memejamkan mata, ikhlas mengorbankan dirinya, namun sebuah kekuatan besar menahan proses tersebut, seolah masih ada sesuatu yang belum sempurna untuk memutus kutukan. Malam itu, Buranti selamat meski lemah tak berdaya, dan sosok Tursinem lenyap di tiup angin, meninggalkan perasaan hampa sekaligus tanda tanya besar di hati Buranti, apalagi yang harus dikorbankan. Di pagi hari, para pemuda desa berkumpul di balai desa setelah mendapat permintaan dari Buranti untuk menebang pohon besar di hutan, karena mereka percaya bahwa inilah sumber kekuatan arwah Tursinem. Meski hati diliputi ketakutan, sekelompok warga berani mengangkat kapak, gergaji, dan tambang, lalu berangkat bersama-sama dengan tekad mengakhiri teror yang tak kunjung usai. Sesampainya di dekat pohon besar, suasana menjadi sangat mencekam, ranting-ranting seolah bergerak sendiri, mencambuk angin yang berhembus dan menciptakan suara jerit aneh. Kepala desa memerintahkan mereka menebang batang pohon secara serentak, sementara Ki Hasan mulai melafalkan doa penolak bala, mencoba menenangkan roh-roh yang bersemayam di sana. Seiring dengan ayunan kapak pertama, terdengar raungan panjang yang memekakan telinga, seolah pohon itu menjerit lantaran rasa sakit fisik dan spiritual bersamaan. "Teruskan, jangan berhenti," seru kepala desa, walau beberapa pemuda mulai merinding dan menangis ketakutan karena merasa seperti sedang membunuh sosok hidup. Perlahan, pohon itu roboh dengan suara gemuruh yang mengguncang tanah, menimbulkan guncangan hebat pada sekitarnya, dan membuat burung-burung beterbangan menjauh dalam kepanikan. Ketika pohon besar berhasil ditebang, tanah di sekitarnya merekah, memancarkan bau busuk yang menusuk hidung, menandakan sebuah rahasia kelam tertanam di akarnya. Namun, alih-alih mereda, amarah Tursinem justru meledak, arwahnya menampakkan diri di angkasa seperti kabut berwarna kuning, mengeluarkan suara isak tangis bergema, menegaskan bahwa penebangan pohon saja tak cukup. Para pemuda desa kini terluka secara fisik dan mental, sementara Buranti menangis pilu menyaksikan kekacauan yang justru semakin parah, menandakan bahwa pengorbanan mereka belum tuntas. Dalam keadaan gentayangan, roh Jontor tiba-tiba muncul di perbatasan desa sebagai bayangan suram, terjebak dalam lingkaran antara dunia hidup dan mati, menjerit meminta tolong dari jeratan dosa. Warga desa yang ketakutan melihatnya, segera memanggil Ki Hasan, yang bergegas melakukan ritual pemanggilan arwah untuk mengetahui kebenaran di balik kebaya kuning Tursinem. "Ampuni aku," rintih bayangan Jontor dengan suara parau. "Aku tidak hanya membunuh Tursinem, tapi juga membunuh seorang wanita lain yang kain kafannya kupakai sebagai penutup kejahatanku." Pengakuan mengejutkan itu membuat Ki Hasan gemetar, sebab ternyata kebaya kuning yang dipakai Tursinem dijahit dari kain kafan wanita tak berdosa, yang tewas di tangan Jontor saat merampas harta bendanya. Buranti meneteskan air mata penuh kebencian sekaligus penyesalan, menyadari bahwa benang-benang tersebutlah yang membawa kutukan amat kuat, karena kematian itu terjadi dengan cara keji dan tak berperi kemanusiaan. Bayangan Jontor menjerit, mengakui semua dosanya, penculikan, pemerkosaan,
dan pembunuhan, sehingga setiap nyawa yang melayang di tangannya menambah dendam yang merasuk dalam kain kebaya tersebut. Roh Jontor berusaha meminta ampun pada Buranti, memohon agar dibebaskan dari azab, namun Buranti justru berteriak bahwa ia pantas mendapatkan hukuman abadi atas kejahatan-kejahatannya. Ki Hasan, yang juga diliputi rasa marah, menutup ritual dengan membaca mantra penghukuman, membuat roh Jontor menjerit dan meronta, sebelum perlahan pudar seiring kabut dingin yang melingkupi. Meskipun Jontor sudah mengakui kesalahannya, arwah Tursinem masih berkeliaran, karena dendam sang wanita yang kain kafannya diambil belum tertebus, dan Tursinem sendiri belum menemukan ketenangan. Setelah kejadian itu, penduduk desa sadar bahwa tragedi kebaya kuning ini tidak semata-mata soal pembalasan Tursinem, melainkan serentetan dosa yang berawal dari ulah Jontor, menumpuk menjadi malapetaka yang sukar dihentikan. Di suatu malam yang sunyi, Buranti kembali melakukan panggilan roh Tursinem di dekat kuburan, menyalakan pelita kecil dan menaburkan kelopak mawar putih sebagai lambang ketulusan hatinya. Sambil terisak, Buranti memanggil nama putrinya. Tursinem, kalau kau mendengar ibu, tolong lepaskan dendammu nak, biar kau bisa berpulang dengan tenang. Perlahan, bayangan Tursinem tampak melayang di antara pepohonan, kebaya kuningnya menyala lembut, menampakkan wajah pucat penuh kesedihan bukannya kemarahan. Bu, aku sudah terlalu jauh, ujar Tursinem dengan suara bergetar, menandakan bahwa sisa kemanusiaannya masih ada, walau kebencian merasuki jiwa. Buranti mendekati bayangan itu dengan langkah hati-hati, menahan napas karena takut sosok Tursinem menghilang sebelum ia sempat mengucapkan kata-kata terakhir. Dalam heningnya malam, Tursinem meneteskan air mata darah, menyadari betapa sakit dan tersiksanya ia dalam wujud arwah dendam, lalu ia berkata, "Ibu, maafkan aku yang tak patuh pada pesanmu." Buranti mengangkat tangannya, mencoba menyentuh putrinya, namun hanya udara dingin yang menggigit telapak tangannya, menggambarkan perbedaan alam yang tak bisa dihubungkan lagi. "Anakku, aku merelakan semua kesalahanku, semoga kau menemukan kedamaian di sana," bisik Buranti, yang kemudian berlutut dan menundukkan kepala di hadapan bayangan Tursinem. Kilau kebaya kuning tampak semakin meredup, menandakan penyesalan yang perlahan meruntuhkan energi jahat, walaupun masih tersisa satu rangkaian takdir yang harus diselesaikan. Malam itu, tangisan ibu dan anak bergema di udara, menjadi saksi betapa beratnya perpisahan dalam keabadian, namun juga memberikan secercah harapan bahwa Tursinem bisa lepas dari rantai kebencian. Berbekal petunjuk dari Ki Hasan, penduduk desa mengetahui bahwa kebaya kuning hanya bisa dimusnahkan dengan darah keturunan Jontor, yang kini tinggal satu-satunya pada bayi perempuan hasil hubungan gelap Jontor di desa sebelah. Dengan berat hati, Buranti dan beberapa warga menjemput bayi tersebut, menjelaskan kepada ibu sang bayi bahwa ini adalah satu-satunya cara menghentikan arwah Tursinem, meski penuh rasa iba. Di pusat balai desa, mereka mempersiapkan ritual pembakaran, menyiapkan api unggun besar yang diharapkan mampu menghanguskan kain kebaya terkutuk, sekaligus membebaskan arwah di dalamnya. Setelah kebaya kuning dikeluarkan dari lemari tua, Ki Hasan menyayat sedikit kulit bayi untuk meneteskan darah suci keturunan Jontor, yang langsung menimbulkan tangis histeris sang ibu dan bayi. Begitu tetesan darah itu menyentuh kebaya memancarkan cahaya kuning menyilaukan, menandakan reaksi dari energi arwah yang berebut mempertahankan wujudnya. "Segera masukkan ke api," teriak Ki Hasan, dan dua pemuda dengan sigap melemparkan kebaya yang berkilau tersebut ke dalam nyala unggun, yang seketika membara lebih tinggi. Terdengar suara erangan panjang bagai jeritan banyak roh, seolah kebaya itu adalah pintu yang menyatukan berbagai jiwa yang mati penuh dendam, termasuk Tursinem di dalamnya. Buranti, menahan air mata, tak kuasa menatap putrinya di balik kobaran api, berbisik pelan, "Selamat jalan, enduk," sambil merasakan jantungnya seperti diremuk penyesalan. Api berkobar hingga menembus langit, merobek keheningan malam, dan cahaya kuning itu perlahan memudar, meninggalkan abu hitam yang tertiup angin menjadi serpihan tak berbentuk. Bersamaan dengan padamnya api, suasana desa tiba-tiba menjadi hening, menandakan bahwa kutukan kebaya kuning akhirnya hancur, dan arwah Tursinem serta roh-roh lainnya mulai terbebas dari belenggu. Di batas senja hari berikutnya, Buranti menatap langit senja yang berpendar merah, seolah menandakan akhir dari semua bencana yang sempat menimpa desa, sambil memegangi sebuah foto Tursinem di tangannya. Angin sepoi berhembus lembut, membawa bisikan samar yang terdengar bagai suara Tursinem. "Bu, terima kasih telah berjuang demi kebebasanku," membuat Buranti menitikan air mata perpisahan. Pada saat itu, bayangan Tursinem muncul untuk terakhir kalinya, berdiri di kejauhan dengan penampilan yang tak lagi menakutkan,
melainkan sosok lembut seperti Tursinem semasa hidup. "Ibu," ujarnya singkat sambil tersenyum, lalu menunduk hormat seolah berpamitan, sebelum berbalik langkah menuju cahaya keemasan yang perlahan terbuka di antara pepohonan. Bu Ranti ingin menahan putrinya, tetapi ia sadar bahwa Tursinem sudah tidak lagi tergenggam oleh dunia fana, dan melepaskan tangisnya sebagai tanda keikhlasan atas takdir yang telah terjadi. Saat Tursinem berjalan ke arah cahaya, sosok bayangan lain menyerupai wanita berkerudung putih tampak menyambutnya. Diduga adalah roh perempuan yang kain kafannya diambil jontor. Keduanya sama-sama menemukan kedamaian. Rumah panggung di tengah hutan pun perlahan kembali tenang. Tak ada lagi bisikan menakutkan atau ketukan gaib di malam hari, menandakan bahwa arwah Tursinem benar-benar telah pergi. Penduduk desa kemudian bergotong royong memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan selama masa teror, sambil mendoakan semoga tak ada lagi dendam yang bersemayam di balik kain atau pohon-pohon hutan. Bu Ranti, meski berduka, merasa lega karena Tursinem akhirnya terbebas dari jeratan kebaya terkutuk dan dapat beristirahat dengan tenang bersama ayahnya di alam baka. Pada akhir senja itu, tangisan Bu Ranti mewarnai udara hutan, namun di balik tangisan tersebut terselip senyum kecil, karena ia tahu perpisahan ini adalah perpisahan dalam keabadian yang menuntun putrinya ke tempat yang lebih damai.